Ya, disinilah Allah beri umur, beri waktu. Waktu itu adalah umur. Di dalamnya Allah simpan, rahasiakan satu. Apa yang dirahasiakan di dalam umur? Kematian. Tahu kapan kita meninggal? Tidak. Itulah makanya kokohkan iman, tingkatkan kualitas ibadah. Kita jangan terlalu pede, sehat terus, ya. Terlalu pede, uang banyak. Kadang-kadang harus buka uang banyak, gajian awal bulan, bawa kena maut, gitu. Kadang-kadang lupa kena kematian, ya gitu. Kalau udah nggak ada uang mepet, gajian, ngutang itu ya mulai sajadah hampar ke doa lagi, dekat lagi sama Allah, gitu. Kalau di sana seperti itu, gitu. Orang-orang di sana, tapi saat ini sedang ngumpul di sini, gitu. Masya Allah, di situ kan, teman-teman. Jadi kembali ke pokok bahasan, zuhud. Zuhud akan membimbing jiwa kita untuk menjadi hamba Allah, bukan hamba setan. Kenapa Allah membimbing supaya menjadi hamba Allah? Di dalam iman kita, di dalam hati kita ada dua potensi yang selalu berperang tiap saatnya. Potensi imannya, potensi syaitannya. Imannya, kekuatan tauhid kita kepada Allah yang akan menyelamatkan hidup kita, yang akan mengingatkan kita, yang akan mengarahkan kita. Tetapi hal tersebut tidak akan kokoh iman kita kalau tidak ada kajian-kajian yang berhubungan dengan siraman qalbu, pengajian, ceramah dan lain sebagainya. Itu silakan konsepnya seperti apa. Yang penting ada siraman qalbu. Di situ tahu yang namanya ilmu. Coba. Ini siapa namanya? Adam. Mas Adam. Ilmu itu apa? Pengetahuan. Kalau digambarkan secara kasat mata, digambarkan ilmu itu seperti apa? Kalau dalam kasat mata, siapkan. Ilmu kalau digambarkan secara kasat mata itu seperti apa? Jembatan yang menghubungkan dari A menuju kepada B. Di dalam kitab ta'lim, para ulama menjelaskan sebelum kita melakukan hal tersebut wajib dijembatani oleh ilmunya, oleh pengetahuannya. Mau mungkin Anda bisa bikin teh manis kalau ini ada ilmunya? Oh ada. Kalau tidak pakai ilmu mungkin ininya dibalikin, dikucurkan, masuk semua. Ya tuh ilmu. So ada yang punya udah beristri siapa di sini? Bentar. Beristri. Mas Anda udah punya istri. Istri tanya, di dalam rumah tangga itu berkonsep, ada ilmunya. Masak, so, nyambel itu ada rukunnya. Rukun nyambel ada berapa? Masalah? Rukun nyambel itu nyambel aja ada ilmunya. Apalagi kehidupan. Kehidupan kita itu bukan di dunia saja, tapi melainkan sampai akhirat. Bimbing jiwa raga kita untuk sampai kepada derajat insan kamil, insan yang sempurna di hadapan Allah dengan amal yang soleh. Makanya di sini dasarnya adalah utamakan akhirat, jangan tinggalkan dunia. Jadi istilah Sunda mah menuntut ilmu berjalan, urusan ibadah berjalan, urusan dunia juga tetap berjalan. Punya balance, keseimbangan. Man arada dunya fa alaihi bil ilmi. Anda mau sukses, kata Nabi, carilah ilmunya. Oh, ada ilmu dunia, sekolah, itu ilmu dunia. Anda di sini ini adalah para pejuang rupiah. Pejuang rupiah ya. Tentu di dalam aktivitas membuat sajian-sajian yang akan diberikan kepada orang, muter otak. Kita ini, saya pernah baca status siapa yang itu ada menu baru, konsepnya luar biasa. Wah, gitu.
Mas Anda begitu. Itu ada ilmunya enggak? Semua yang dibuat itu ilmunya untuk kesuksesan dunia. Oh, dari ilmu itu kita bisa menjalani kehidupan sesuai dengan wadahnya, cita-citanya. Anda bakatnya di bidang A, jalani. Anda bakatnya di bidang B, jalani sesuai dengan porsinya. Oh, Anda mah cocok nanti di bagian steak. Anda mah bagian masak nasi, Anda mah bagian ini. Oh, udah berarti punya ada bagian-bagiannya. Wa man aradal akhirah fa'ali bil ilmi. Barang siapa yang ingin sukses di akhirat, carilah ilmunya. Makanya dunia saja butuh ilmu, apalagi akhirat. Makanya di sini takwa. Jangan pernah lengah dengan ibadah kepada Allah. Mohon maaf, sesibuk apapun Anda, jangan lupakan yang satu. Allah yang memberi rezeki kepada kita. Anda punya gaji yang besar, Anda diberikan sehat, Anda makan enak, tidur nyenyak, fasilitas terpenuhi. Siapa yang memberi? Hakikatnya Allah. Anda yang usaha, tapi kan yang rezeki Allah. Tapi kenapa terkadang hati kita jauh dari yang Maha Pemberi? Ya, maka di sini ketika suatu saat kita diberikan keleluasan waktu, kita gunakan waktu ini. Makanya ada peribahasa, waktu itu diibaratkan seperti pedang. Kalau Anda tidak mampu menggunakan waktu, maka waktu pedang itu akan membunuh Anda sendiri. Ternyata ketika saya telusuri memahami keterangan itu, ada hadisnya. Masya Allah, 4 hal sebelum umat manusia melangkah kelak pada hari kiamat akan diminta pertanggungjawaban atas 4 hal. Yang pertama umurnya, yang kedua jasadnya, yang ketiga hartanya, yang keempat ilmunya. Mohon maaf, satu saja saya. Kalau dibahas semuanya tidak akan mencukupi waktu. Satu aja, umur. Mohon maaf, minta tanggung jawab. Ketika hidup kita sampai pada titik ajal kehidupan kita, misalkan ke 60 tahun, seberapa tahun dipakai? Nanti diperhitungkan, dihisab kan? Berapa tahun dipakai sholat? Berapa tahun dipakai baca Quran? Berapa tahun dipakai zikir? Berapa tahun dipakai sedekah? Berapa tahun dipakai tahajud? Berapa tahun dipakai duha? Berapa tahun dipakai kebaikan? Berapa tahun dipakai maksiat? Berapa tahun dipakai tidur? Diakumulasikan di situ, dihisab terus. Jatuhnya banyak manfaat, banyak maslahat atau mudarat. Waktu itu ternyata akan menjadi sanksi. Allah menghukum dengan diberikan akal sehat, badan sehat, kekuatan diberikan oleh Allah, tapi itu mampu. Maka kita mohon maaf, jangan pernah merasa Anda itu gagah, punya kekuatan bisa mengangkat beban dan di atas 50 kilo, tapi ketika Anda tidak mampu mengangkat selimut di waktu subuh untuk sholat 2 rakaat. Males banget ya bangun, apalagi sekarang dingin ya. Masya Allah gitu. Ya mungkin teman kita mungkin dari para jombloan itu cuma selimut biasa aja gitu ya. Kasihan banget ya. Mudah-mudahan cepat dapat jodoh. Amin. Tapi waspada punya jodoh. Jangan jodoh. Amin ya Allah ya berikan jodoh. Mampu nggak ilmuwan anak? Ilmunya dulu ya. Di dalam rumah tangga juga harus diilmuan gitu. Ketika kita punya istri yang memberikan ilmu agamanya itu siapa? Jangan, udah ada ustadz. Emang ustadz siapa? Nah, siapanya Anda? Gitu. Yang wajib memberi nafkah batin secara ilmu agama itu siapa? Suami, gitu. Tapi kan saya banyak kekurangan. Jangankan memberikan ilmu kepada istri saya dan anak saya pribadi juga sulit menjalankan ibadah, itu masih banyak kekurangan. Kolaborasi, saling menitipkan, datang ke ustadznya. Ustadz mohon maaf,
Karena Anda itu sebagai ahli di bidang agama, mohon maaf, kita akan berbagi tugas. Tugas Anda, saya mau menitipkan istri saya, bukan tidurin, titipkan begitu saja. Maksudnya nitip ke majelis untuk diberikan isian kolbunya. Istri berangkat ke pengajian, dari pengajian pulang setor ilmu kepada suami pergi kerja cari rezeki, pulang setor rezeki kepada istri. Kolaborasi yang sangat luar biasa. Sudah begitu? Rada suri. Curiga. Begitu. Maka kembali zuhud. Zuhud itu keikhlasan, yaitu di titik keikhlasan meninggalkan kesibukan untuk urusan akhirat. Ini sangat sulit masalah zuhud itu. Ya, oke. Sedikit lagi ya. Oke. Yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Punten ya, dari 4 itu nanti dipertanyakan umur. Tadi sudah saya sampaikan. Ketika Allah Subhanahu Wa Taala meniupkan ruh ke dalam janin yang ditentukan 4 hal, umur sok isi dengan penuh kebaikan. Jangan dibiarkan usia kita, umur kita diliputi dengan keburukan. Karena semua, lihat nanti ya sama teman-teman di surah Al-Mudaththir ayat 38 sampai 41. Di situ apa? Satu saja. Kullu nafsin bima kasabat rahina. Ya, di 38. Kullu nafsin, setiap badan, anfus, ini badan kita, ini badan. Ini badan Anda sekalian itu tergadai dengan apa? Dengan amal perbuatan. Jadi selamat atau tidaknya badan kita ini kembali kepada perbuatan kita. Anda mau dibawa ke surga, jalani apa yang menjadi perintah Allah. Kalau Anda tidak mau masuk surga, itu masih silakan. Jadi badan kita saja sudah tergadai dengan perbuatan kita sendiri. Makanya ketika Allah berikan umur sampai pada saat sekarang, kalau kita kaji, alhamdulillahnya saya sudah 22 tahun, 23 tahun, 27 tahun. Alhamdulillah saya sudah sampai kepada ya titik ini. Sebetulnya kalau kita kaji, Allah memberikan atau pada hakikat syariatnya Allah memberikan umur kepada kita ini harus banyak introspeksi di perbaikan hidup, bukan hanya sekedar untuk menikmati indahnya dunianya saja. Oh iya, di selain kita bekerja, tetap kita ini harus menjalani apa yang menjadi hak kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka buat teman-teman, insya Allah saya sangat luar biasa, baru ketemu ya perusahaan yang luar biasa, di dalamnya ada kajian-kajian yang berhubungan dengan pemahaman dan ilmu agama. Yang paling intinya adalah membimbing jiwa dan raga kita menjadi hamba Allah, bukan menjadi hamba setan. Kalau kita jauh dari bimbingan ilmu agama, siraman kolbu, tentu hidup kita menjadi hamba setan. Mana buktinya? Ya salah satunya adalah apa? Melalaikan ibadah, sholat. Lalu kalau kita nggak sholat mau jadi apa? So, orang preman saja yang jauh dari agama, yang jauh dari sholat, tanya Anda mau masuk surga apa neraka? Pasti dia jawabannya ingin masuk surga. Emang surga milik emak lo? Kita mau masuk surga, sudah disampaikan oleh Nabi. Yuk, aku ingin masuk surga, tapi jalan untuk masuk surganya Anda tinggalkan. Katanya takut dengan neraka. Perjalanan nerakanya selalu dikerjakan. Itu konsep di dalam kehidupan yang harus kita kaji. Nah, ini bisa dipahami ya? Oke. Jadi zuhud adalah mengendalikan hati dari urusan dunia menuju kepada urusan akhirat. Itu makanya konsep dasarnya adalah utamakan akhir, jangan tinggalkan dunia. Itu yang sangat luar biasa. Oke. Silakan, barangkali ada pertanyaan. Alhamdulillah teman-teman semuanya, pada kesempatan ini sekali lagi kita selalu bermohon ya kepada Allah, mudah-mudahan
Allah selalu membimbing hidup kita untuk menjadi orang-orang yang menjadi hamba Allah. Karena dengan hidayah Allah, ketika Allah memberikan hidayah teman-teman yang hadir di sini, semoga Allah memberikan kehidupan yang baik dunia dan akhirat. Dengan konsep, dengan adanya kegiatan-kegiatan ini, Masya Allah, tabarakallah. Satu hal, hadis Nabi menyampaikan, man salaqallahu tariqan ilal ilmi, salaqallahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang berjalan menuju tempat ilmu, semata-mata dia sedang berjalan menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Umat manusia yang dimuliakan, paling dimuliakan oleh Allah adalah orang yang jihad fisabilillah dalam ilmu agama. Mudah-mudahan pada khususnya teman-teman, mudah-mudahan Allah selalu memberikan panjang umur kepada semuanya, diberikan kesehatan lahir batin, programnya tetap berjalan dengan baik, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa sallim. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan fi ma huwa yukafi mazida. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi lijalali wajhika wa sultanika wa sallallahu alaihi Muhammad. Allahumma ighfir lana ya ghafur. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa qudana wa tadarru'ana wa takhashu'ana ta'budana wa tamin taksirana ya rabbal alamin. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma iftah lana abwabal khair wa abwabal barakah wa abwabal rizqi wa abwabal sihhati wa abwabal salamati wa abwabal afiyati wal jannah. Allahumma afina min kulli bala'id dunya wa adzabil wasrif anna bihaqil karim al-azim nabikal karim ghafarallahu lana wa lahu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, salamun alhamdulillah. Barakatuhul Quran al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga pengajian ini Allah turunkan rahmat dan ridhonya, berkahannya, dan mudah-mudahan teman-teman sekalian selalu diberikan sehat, istiqomah dalam menjalankan ibadah dan tugas-tugas yang diberikan. Mudah-mudahan kita dipertemukan lagi dalam keadaan sehat walafiat, panjang umur semuanya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.